Baik, hatur nuhun Ustadz Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah ya. Iya, luar biasa. Allahu Akbar. Ya memang biasa ya di TK, SD, SMP suka begitu. Kalau saya dapat ilmu dari Ustadz Rijal Abu Mikyal itu, Ustadz Rijal Zulkarnain, yang simple ya. Alhamdulillah saya bahagia ya. Tapi harus sambil menunjukkan wajah yang bahagia. Ya, coba. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah saya bahagia. Oke. Jadi tersenyum atau tertawa yang bagus itu katanya ketika kita menyebut kata jahe atau dua. Jahe, dua gitu. Ustaz Rijal itu beliau menyebutkan pernah disuruh dari Darut Tauhid ke Singapura ya, untuk hanya belajar tersenyum. Belajar tersenyum itu 2 cm yang bibir sebelah kanan, sebelah kiri 2 cm selama 7 jam. 7 detik. Ya, tersenyumnya 7 detik. Jadi jadi biar simetris. Kalau tidak simetris jadi jelek. Ya gitu. Jadi jika anu sinis atau anu setruk. Ya, saya termasuk yang jarang tersenyum. Bahkan saya nggak suka lihat kenangan menikah dengan istri saya, karena semua foto-foto saya itu baut, tidak tersenyum. Begini. Jika anu mung kawin jeung pamajikan nu ayeuna teh gitu. Asli. Kenapa ya? Karena saya malu gitu. Gigi saya kan gak terlalu rapi. Tapi setelah belajar ternyata ketika saya cek foto saya itu lebih enak dipandang mata ketika tersenyum. Dan alhamdulillah silakan Bapak cek FB saya semuanya tersenyum. Foto-foto saya itu semuanya tersenyum ya. Aya anu dipaksakeun gitu. Kieu aya anu itu. Si Abah Hasan dia nge-WA langsung ke saya, cenah eta mah dipaksakeun. Jadi saya akhirnya tuh lebih belajar lagi agar tersenyum itu dari hati gitu ya. Tapi itu memang butuh ilmu. Baik, teman-teman semuanya, mudah-mudahan tidak terlalu lama ya. Jadi kita akan bahas asbab syar'i meraih keberkahan. Wah, saya mau nanya dulu nih ke anak-anak. Ke Ilham dulu. Apa yang bisa kita lakukan selama 1 menit untuk kebaikan? Dalam waktu 1 menit apa? Yuk. Berdoa. Masya Allah. Yang kedua, Haika. 1 menit. Pindah, Safaras. Zikir. Pindah, Rafa. Membaca Al-Quran yang pendek ya. Kalau Al-Baqarah mah 1 menit nggak bisa. Fakih 1 menit. Sedekah bisa kan? Bahkan sedekahnya bisa lebih dari 1 menit itu berapa kali? Bisa bahkan 10-20 kali ya 1 menit. Ya kaguruna ya. Cucu dalam 1 menit apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan? Tersenyum. Masya Allah Ustaz, Afwan. Iya, nggak apa-apa. Tuh saya juga tersenyum gitu. Apalagi Ustaz, selain tersenyum. Tafakur. Ustaz apa? Istighfar. Dan banyak hal lagi. Bisa kita lakukan dalam waktu 60 detik atau 1 menit. Tapi banyak orang yang meremehkan waktu 1 menit itu. Pirasa menit. Kagok. Padahal hanya 1 menit saja bisa digunakan untuk tafakur, untuk doa, untuk istighfar, untuk tersenyum.
Yang itu apabila kita kumpulkan, akhirnya tuh jadi kebaikan yang luar biasa. Bisa saja yang memasukkan kita ke dalam surga itu bukan sholat kita yang lama. Dan sholatnya kayak gitu teh geningannya lobang alamuna. Bisa saja karena tersenyum kita kepada saudara kita. Nah, saya sering menyampaikan, ada beberapa teman saya yang memang diberikan kemudahan untuk tersenyum. Ustadz Cucu gitu ya, itu mudah. Ketika jauhan lagi guys, seri gitu. Ustadz Dodi, Ustadz Wahid. Tapi kalau saya sendiri itu diberikan ujian agak lumayan cukup. Kalau saya kerbalem disangka nanti ngamak gitu. Kenapa? Karena wajah saya memang agak mirip bapak saya. Bapak saya juga kalau cicing teh diuk, jika nu keur ngamak ya teh. Padahal enggak. Itu memang qadarullah ya, diberikan ujian itu. Makanya berarti kalau kita tuh ternyata akhirnya tuh jadi bisa tersenyum, ya, itu inna idomal jaza ma'a idomil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu berbanding lurus dengan besarnya ujian. Gitu. Baik. Oke, asbab itu kan sebab. Asbab itu jamak taksir. Jadi dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada kata sebab. Ya, tapi dalam bahasa Arab sababun. Dalam jamak taksirnya asbab. Sebab itu ada dua. Yang pertama disebut asbab syar'i, yang keduanya asbab kauni. Apa itu asbab syar'i? Apa itu asbab kauni? Next ya. Al asbabus syar'iyatu, asbab syar'i itu sebab yang ditetapkan oleh syariat Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sarana untuk mendapatkan sebuah hasil. Jadi memang kadang sebab syar'i ini tidak terukur, tidak terdeteksi, tidak ada indikatornya. Kadang-kadang seolah-olah tidak ada hubungannya. Disebutnya teh untangible gitu. Tidak bisa dilihat asbab syar'i itu. Contoh ya, anak saya sakit. Tapi malah nggak ke dokter, tapi saya sodako. Karena ada asbab syar'i, kata Rasulullah, dawu mardokum bis sodako. Sembuhkanlah orang yang sakit, mohon maaf yang wafat. Sembuhkanlah orang yang sakit di antara kalian itu dengan sedekah. Contoh, Ustadz Rijal, anaknya sakit. Biasanya kalau pas sakit, malah sakitnya itu keras, ya parah gitu. Silakan, aduh ada tamu-tamu. Silakan langsung gabung, hararideng ya. Ustad, apa yang terpikir kalau anak sakit keras, misalnya step gitu? Oke, kalau sakitnya emplu, atau batuk, atau panas biasa, dikompres ya. Kepikiran nggak? Saya mau sodako agar anak saya sembuh. Kepikiran ya, karena tahu ilmunya ya. Tapi bagi yang tidak tahu ilmunya mungkin lebih mendahulukan kompres. Nah saya berpikir juga dulu begitu. Naon hubungan anak, nu gering batuk, kalaka sodako. Kan teu aya hubungan anak tuh. Tapi saya mikir yang memberikan sakit Allah, yang menyembuhkan Allah, yang mengatakan bahwa sodakoh itu bisa menjadi sarana kesembuhan Rasulullah. Berarti nyambung tuh, relevan. Cuman tidak terlihat gitu. Gak set sodakoh langsung cager gitu kan. Nah itu namanya asbab syar'i. Sesuatu dianggap sebagai sebab. Ya teh nah teu munculnya ieu. Hah? Makan laptop. Tadi meureun. Oh memang teu ieu ya. Lamun ka dieu mah aya. Oh. Enggak bisa ternyata ya.
bisanya ke sini. Oke. Karena Allah dan Rasulnya yang menetapkannya, bukan karena eksperimen dan pengalaman manusia. Enggak, jadi gini, eksperimen gitu ya, gara-gara sodako, terus dieksplorasi oleh orang barat gitu, kan enggak. Tapi kita yakin, kenapa? Karena hadisnya sahih, dawu mardokum bisodako. Maka saya kalau mendapati anak sakit, dan sakitnya ya yang masih wajar ustadznya, batuk gitu, tidak dulu ke dokter dulu atau ke puskesmas dulu, sodakoh dulu ada yang lewat tuh si mang tukang rongsokah, nang dia, ya saya punya uang untuk mang, saya anak nih sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Ya, apa teh? 1 hari setelah itu teh sembuh. Nah, nggak tahu tuh apakah gara-gara sodako atau memang geus waktuna sembuh gitu. Nah, tapi kalau kita yakin, beriman kepada hadis Rasul, maka kita harus tahu, yakin, insya Allah itu tuh merupakan hubungan dari sodako ke kesembuhan. Nah itu, kalau iman tuh makanya didinya kekuatan iman teh. Saya barusan di masjid yang lain salat isya dan tarawih ya biasalah, menurun gitu, ada kemajuan, maju gitu. Tinggal 2 jajar, barusan 2 jajar setengah. Nah, saya tuh sangat bangga dengan Mbah Tranuh. Mbah Tranuh mah di tanggal 1 sampai tanggal 20 sepi. Justru 10 hari terakhir penuh, ini banyak. Yang lain asalnya penuh pas sedek ayeuna jadi sepi tibalik. Ya, Mbah Tranuh Masya Allah mengatakan tahun depan gak gitu insya Allah. Bahkan akan lebih banyak lagi ya, yang sekarang cuma 40 orang. Itu asbab syar'i namanya. Nah ini contoh asbab syar'i. Istighfar menjadi sebab syar'i punya keturunan. Nanti kita bahas. Silaturahim menjadi sebab syar'i luasnya rezeki dan panjangnya usia. Ini Ustadz, saya minta bantuan, ada yang di sini mungkin itu untuk 3 orang ini. Nah, di sini depan. Akyas, terus Arya, terus siapa lagi? Opik di sini di depan. Tapi minta ini Ustadz, minta kursinya. Ada nggak? Biar serius. Mohon maaf ya kalau belajar dengan saya itu ya seperti ini, tidak bisa ngantukan gitu. Terus tidak bisa ngobrol, wayahna, mun ngobrol ya push up gitu. Wayahna. Sedekah menjadi sebab syar'i selamat dari musibah. Doa menjadi sebab terkaburnya lulus ujian. Itu hasil doa, lulus ujian atau apa? Nggak tahu kita. Untangible. Tidak bisa diindra gitu. Tapi orang yang beriman itu meyakini itu. Ya maksud saya tadi cerita, kelihatan ada orang-orang yang sibuk di luar gitu, jajan-jajan, makan-makan, ngobrol-ngobrol, dan mereka merasa tidak menyesal, tidak sholat isya gitu ya, bareng berjamaah gitu. Itu karena iman. Nah, iman itu levelnya beda-beda. Nah, ya ayyuhalladzina amanu itu mencakup semua level. Yang penting iman. Rek imana kanal tetap terpanggil untuk menunaikan ibadah saum. Yang imannya pertengahan tetap terpanggil untuk menunaikan ibadah saum. Yang disebut dengan an-nidaul qarib, an-nidaul mutawassit, dan an-nidaul ba'id. Atau yang imannya tinggi, tebal. Kalau buku mah 1000 halaman gitu. Iman juga kayak begitu, ada yang buku tipis gitu. Itu yang imannya tipis. Ini disebut dengan asbab syar'i. Ini sebelum kita cerita ke meraih keberkahan waktu. Nah, saya punya buku ini disengserikan ke Ustaz Dedi mah. Mustafa Syekh Ibrahim Haki, amalan penghilang susah. Si Ustaz cenah boga buku eta berarti keur susah. Lamun kita tuh punya buku cara poligami yang efektif, berarti si Ustaz hayang eta betul.
Itu namanya kekeliruan berpikir. Misalnya, fallacy of dramatic intent is instant gitu. Nah, ini saya punya buku ini, Amalan Penghilang Susah. Di sini ada sebuah kisah. Ini bukunya kurang lebih ya, saya agak lupa, 600 sampai 700 halaman. Judul aslinya Raddul Bala bid Du'a wa Dzikr wa Shadaqah wal Istighfar. Tolak bala dengan doa, dengan zikir, dengan sedekah, dengan istighfar. Jadi tolak bala itu bukan dengan cara membuang atau menyembelih hewan, misalnya kepala sapi, kepala kerbau, kepala domba, dialungkeun ka laut. Tak itu teh bukan tolak bala gitu mah, justru itu mah mengundang bala. Caranya tolak bala tuh ini. Dengan doa, dengan zikir, dengan sedekah, dengan istighfar. Tapi kalau si judul ini dijadikan judul bahasa Indonesia saklek, kadang-kadang ya itu kurang minat orang-orang kita tuh. Makanya akhirnya tuh diubah. Jadi Amalan Penghilang Susah. Akhirnya tuh kan banyak yang beli. Wah, karena orang loba nu susah gitu. Ya. Walaupun menurut pemerintah mah yang miskin di Indonesia tuh hanya 9%. Hanya 9%. Matakan cek Guru Gembul, MBG itu tidak tepat sasaran. Kalau mau ada MBG harusnya cukup untuk yang 9% saja. Iyo nu balalu ngaroge di bere. Anak saya tuh di Jogja sekolah. Yang ini nih anak saya kedua. Itu orang kaya semua, kecuali anak saya mungkin anu rada ripuh aja. Orang kaya semua. Hampir nggak ada yang kismin gitu ya, seperti masalah. Di sana MBG masuk. Atuh tadi dahar akhirnya jadi para meri, para ento kan lebah. Jadi kalau MBG itu menurut saya bagus, asal kitanya kaya raya. Yang keduanya sasarannya tepat, hanya kepada orang-orang yang membutuhkan gizi. Yang ketiganya jangan mengambil dari anggaran pendidikan. Itu bagus. Tak orang nurutan di Korea di mana gitunya, tapi tidak mengetahui titik tumpu kita yang ini ya. Nah ini ada namanya Khalid Sultan. Beliau itu udah sekian tahun menikah tapi tidak punya anak. Mendengar di Masjidil Haram ada yang ceramah menyampaikan bahwa ayat ini nih, surat Nuh ayat 110 sampai 12, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Ya, istighfarlah kepada Rabbmu, sesungguhnya Rabbmu itu Ghaffaro, Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midraro. Allah nanti menurunkan dari langit midraro, hujan yang mayeng gitu, ya. Menurunkan hujan yang lebat. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Nah, di sini. Dan akan memperbanyak harta dan anak. Ya. Kalau kita diberi harta, itu rezeki atau musibah, Pak, Bu? Pak, rezeki ya. Kalau punya anak, rezeki atau musibah? Cing tarik, punya rezeki atau musibah? Banyak anak, rezeki atau musibah? Rezeki harusnya. Ya. Pengen banyak anak, pengen sedikit anak? Waduh, ya. Umum nama saya ketemu dengan temen geus budak tilu, oh karek tilu, lain karek tilu, geus tilu, geus moal boga budak deui mung. Oh, teu konsisten. Saya tanya, anak itu musibah atau rezeki? Rezeki. Pengen banyak anak, pengen dapat banyak rezeki, pengen dapat banyak musibah, pengen dapat rezeki. Anak banyak anak, pengen sedikit anak. Ya, padahal rezeki katanya tadi. Jadi tidak ada konsis atau inkonsistensi. Wa yaj'alakum jannat, dan Allah akan menjadikan bagimu kebun-kebun. Wa yaj'alakum anharo, Allah akan menjadikan walungan-walungan, sungai-sungai. Nah, di sini ada wa yumdidkum bi amwali wa banin, dengan istighfar.
Akhirnya datang ke istrinya, mah saya dapat pencerahan. Kita teh kan udah kemana-mana tuh. Udah ke dokter A, ke dokter Pulan, ke dokter Pulan. Kita tuh sehat, tapi sampai hari ini belum punya anak padahal udah rumah tangga bertahun-tahun. Istighfar yuk, melazimi istighfar dengan niat pengen punya anak. Akhirnya istighfar dilazimi. Dia menyampaikan kepada Syekh, ya Syekh, tahukah engkau setelah saya ini istighfar, saya diberikan anak laki-laki. Ya, udah gitu, mah, atuh ieu teh mumpung masih kene ngora, istighfar dulu lagi ya. Iya, istighfar deui, punya anak laki-laki lagi. Istighfar deui, punya anak laki-laki, 3 anak laki-laki. Setelah itu istrinya ngomong, ayah, tong istighfar wae. Capek, bukan maksudnya jangan istighfar dengan niat punya anak. Istighfar mah istighfar wae. Oh iya. Udah gitu anaknya udah gede, kata istrinya justru, ayah, kita teh anak-anak udah pada gede dan laki-laki semua. Gak punya anak perempuan. Yuk kita istighfar, niat pengen punya anak perempuan. Akhirnya bagaimana? Istighfar, Masya Allah. Terus kumaha cek si Syekh teh? Ya Syekh, saksikanlah saya punya anak perempuan yang cantik. Tina istighfar. Sana Ustaz abdi mah istighfar, anger teu boga budak. Itu memang keyakinan kita. Istighfar tuh kayak doa. Kan doa tuh gitu. Ud'ullaha wa antum mukinun bil ijabah. Berdoalah kalian semuanya kepada Allah dan kalian yakin doa itu akan dikabul. Ulah kieu ya Allah, pasihan abdi rejeki dinten ieu ya Allah. Dina hate teh, kamari ge henteu, ayeuna ge jiga nama kitu we. Tah teu yakin. Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan menerima doa dari hati yang dipanjatkan dari hati yang lalai, yang teu yakin gitu. Sok. Eta lah nya teman-teman semuanya. Sok ini anak-anak kecil pengen sukses jadi apa gitu ya, harus punya keyakinan. Doa, nah itu asbab syar'i namanya. Buat apa, Ustaz? Oh, iya. Alhamdulillah. Yang kena. Dan saya itu memang tidak bisa duduk, harus berdiri terus. Tapi lain ambeien gitu. Ya, memang nyamannya begini. Ya. Iya, kumaha Ustaz? Oke, ini buku bagus menurut saya. Ini buku bagus, halamannya 600 halaman, ditulis oleh Mustafa Syekh Ibrahim Haqi. Kalau ustadz mah selain punya terjemahnya harus punya juga ininya apa? Bahasa Arabnya, dan ini ada PDF-nya, bahasa Arab PDF. Itu bisa dibaca. Selanjutnya, ini ada Imam Hasan Al-Basri ya, didatangi oleh 4 orang yang mengeluhkan paceklik, krisis pangan. Wahai Imam, krisis pangan, kata Imam Hasan Al-Basri, istighfar. Datang lagi mengeluhkan kemiskinan. Wahai Imam, abdi teh miskin wae, hirup teh miskin wae, miskin teh hirup wae. Istighfar. Yang ketiga, mengeluhkan kemarau panjang. Kebun-kebun, ini hewan ternak banyak yang mati gara-gara kemarau panjang. Istighfar. Mengeluhkan tak punya keturunan. Istighfar. Masalahnya sama atau beda? Beda, tapi solusinya cuma satu, istighfar. Nah ini tuh namanya asbab syar'i. Sebab-sebab syar'i yang memang dalam syariat Islam, Al-Quran dan Sunnah ada. Tadi dalilnya, diantaranya surat Nuh ayat 10 sampai 12 gitu ya. Siapapun, anggo. Nah, tadi Ustaz Wahid menyebutkan, Ustaz Ramdan bikin sekolah TK, SD, SMP insya Allah ya. Itu tuh bukan hanya karena gara-gara sebab-sebab yang sifatnya qadari atau kauni. Ini banyak doa saya tuh. Dan salah satunya sakit hati.
Ya, sakit hati. Tapi sakit hati itu jangan bikin kita justru jadi dendam. Sakit hati itu jadi motivasi. Urang kudu leuwih alus tibatan anu disampaikan ku maranehana. Jadi kritik itu bagus. Nggak ada orang gara-gara dikritik matanya jadi pecak satu. Jadi kieu tah. Kunaon Pak Ramdan? Iya abdi tadi dikritik ku Padian. Jadi kieu. Enggak. Justru kritik itu jadi ada TK, ada SD, ada SMP tuh. Itu gara-gara kritik diantaranya ya. Bagi saya gitu, pengalaman spiritualnya kayak gitu. Nggak, jadi secara ininya nggak ada TK, SD, SMP. Kalau saya tidak dikritik oleh orang lain dan tidak bisa mengelola kritik itu. Kalau kita mengkritik orang lain, pastikan sebaik-baiknya penyampaian. Jangan keras-keras, jangan pedas-pedas. Tapi kalau orang lain kritik kita, pedas juga nggak apa-apa. Itu mental kita harus siap. Jadi lamun orang kritik, kudu dicari heula jalan-jalan yang akhirnya tuh tidak menyakiti orang lain. Tapi kalau orang kritik kita, dan kita nggak bisa, naon istilahnya teh, mengendalikan orang lain. Wah, saya sering dengan Ustaz Cucu ngobrol. Ada 7 perkara yang di luar kendali kita. Ustaz nulis kan Ustaz? 1, cuaca. So, mesin ku pawangna ge anger hujan mah hujan tuh. Waktu Mandalika baheulanya. Yo anger hujan, walaupun aya sinaun teh. Wah, pawang. Yang keduanya, orang lain. Itu nggak bisa, termasuk anak. Kunon kuduna teh mana teh kieu kuduna teh. Dan nggak bisa tuh kuduna teh. Karena dia orang lain. Istri kita nggak bisa. Walaupun dia istri kita. Sare bareng, tapi dia itu orang lain. Yang ada hubungannya dengan orang lain, pihak lain. Yang ketiga Ustaz, orang lain yang ada hubungannya dengan orang lain, macet. Kan macet mah ada hubungannya dengan orang lain. Itu bisa itu tuh, nggak bisa kita teh. Kudu nama henteu. Lamun orang banyak nuntut kudu nama stres, capek. Ya, dan pasea kadimatanya. Dan pintu masuk segala penyakit itu mulainya dari stres. 3S, pertama stres, yang keduanya stroke, yang ketiganya stop. Ya, stres gara-gara loba mikiran ieu cuaca astagfirullahaladzim, budak urang rek kawin tapi sieun hujan. Capek Ustaz. Saya pernah mengalami itu gitu. Mengalami banyak memikirkan ini nih. Cuaca gitu bakal nanti hujan teu makan ayeuna alhamdulillah. Kalau anak-anak itu mau camping, saya pastikan ke anak-anak mau hujan, mau kemarau, itu mah kumaha Allah. Kita ngadoa we. Nikmati, bahagialah dengan hujan, dengan apa gitu. Walaupun misalnya tuh nanti ada pernikahan yang digagas oleh kita ya, ternyata hujan ya nikmati aja. Kenapa? Itu mah di luar keinginan kemampuan kita. Orang lain yang ada hubungannya dengan orang lain, masa lalu. Bisa masa lalu. Hanya kuliah teh di UIN, mun di Al Azhar katanya, udahlah. Kawin teh kala kasih ka inungna, inu ieu ka inung budak, mun ka mantan mah nya sigahna capek. Jangan saja. Masa depan itu di luar kendali kita, masa depan. Yang ke-6-nya kesehatan. Vidi Aldiano, kuninga pupusnya tanggal sabaraha Ramadan dah. Dia itu tidak merokok, tidak minum alkohol, suka olahraga, meninggal. Kesehatannya buruk, tapi aya nu tukang ngarokok kuat. Saya lompat jeung nusok ngarokok eleh. Padahal saya tak ngarokok. Makanya saya nggak pernah debat dengan orang rokok, dengan tukang rokok ngomongnya begini, lebar kesehatan. Itu nanti saya diajak sprint, mah kuat. Ya, sok Ustaz sprint saja abdi eleh.
Atau cek saya teh eta lebar ngarokok wae bisa dibelikin iPhone. Cek nu ngarokok teh cing ustad boga teh iPhone tara ngarokok henteu. Iya HP-na ge Reno sabaraha tah? Reno 3. Ari nu ngarokok ngaluarkeun tah aing teh boga tah ieu teh iPhone anu sok ngarokok. Matakan saya nggak bisa debat dengan sok ngarokok ya. Bisa digitukeun ya. Dan kematian. Ya. Itu tidak bisa diprediksi. Kalau kita ingin menguasai dan mengendalikan ini, hidup kita bakal capek. Bakal capek. Makanya ya, anak misalnya teh baung wae hese salat nyakeun we. Saya suka ngomong ke teman-teman, bisa saja anak tuh baru nyadar mau salat itu mungkin sudah dewasa karek daek. Atau bahkan udah nikah karek daek, bisa jadi urang mah tong eureun ngadu awe terus gitu. Bisi gitunya, alhamdulillah kalau anak-anak saya udah nggak susah diajak untuk sholat, atau bukan diajak, sholat sendiri. Kalau diajak itu berarti belum punya kesadaran. Nah itu yang bisa dikendalikan oleh kita 4. 1 yaitu persepsi. Nah, pikiran kita itu bisa oleh kita kendalikan. Contoh yang tadi anak mepeskeun gelas, persepsi yang mana yang mau kita tuh mau ieu budak nah galider, nah ieu teh meuni. Nah, atau kita tuh mau mikir da ari mepeskeun gelas mah lain ku budak hungkul, kita juga pernah mepeskeun gelas. Ya udahlah, sama-sama. Yang keduanya adalah emosi. Mau ngambek ke anak tuh atau mau pepes. Udah kita bersihkan, bereskan, tapi hati-hati ya, ke depannya jangan ceroboh gitu. Itu enak. Daripada sia anak setan. Udah anak nangis, kita juga emosi, berangkat ke sekolah dalam kondisi emosi. Ini saya diuji, ini ada anak-anak saya. Si Abi cenah ngomongnya bisa ke batur sok ngamek ke Abi. Bisa gitu kan? Karena Ustaz, para teman-teman semuanya, yang berat itu khairukum lahlikum. Jadi barometer akhlak kita tuh bagus dan enggak tuh bukan oleh bapak-bapak semuanya, tapi oleh anak dan istri saya di rumah. Jadi lamun aya kan cenanya Ustaz Ramdan keur soleh teh, keur kasep teh soleh. Bagja cenanya eta istrina, ada yang ngomong gitu, perempuan asli. Pengen punya suami seperti Ustaz Ramdan, ada. Cek istri saya teh, pret cenah. Nyaho urang mah gitu. Tapi lamun istri saya tuh bener gitu, memang suami saya. Tapi terus terang itu juga butuh proses teman-teman ya, enggak langsung. Ini saya mempelajari banyak hal, emosi itu bisa dikendalikan. Yang ketiganya ucapan, ya kita tuh mau ngomong karena ucapan itu bisa mengubah emosi kita. Kata Tony Robbins itu mengatakan, your emotion is created by motion. Oh itu mah yang keempat Ustaz, tindakan Ustaz. Yang keempat ucapan. Emotion is created by motion. Emosimu itu dibentuk oleh tindakan kamu. Contoh ya, saya ingat dulu waktu kecil ngambek ke saya ngambil palu, beteh si kursi teh dikieu ku abi teh. Urang ruksak kursi cek abi teh nya. Teu niat ku ruksak kursi. Ai pas kitu kalau kabelah si kursi teh ruksak. Da kagoknya akhirnya saya ngomong tuh cek saya ge. Tuh iya jadi sobek ku saya padahal teh alah reuas geuningan. Nah, kenapa? Your emotion is created by motion. Emosimu bisa meledak-ledak gara-gara kita melakukan tindakan yang atau ada di motor ya, motor naik gitu. Aya nu ngahalangan ibu-ibu sen ka kiri teh nya belok ka kanan teh. Urang teh lamun kurang teh dikitu dek. Nya, padahal bari heureuy gitu. Misal ibu-ibu teh ngambek, itu bisa. Tapi kalau kita tahan ya udah. Tahan. Nah, kata Mang Dedi kemarin cerita ya, ada preman kecil tapi seseleungkeur palontong ka beliau tapi beliau nahan. Karena wal qadiminal ghaid ya, wal afina aninas kata beliau ya.
Coba kalau Ustadz Dedi kemarin tuh salah dalam merespon, itu bisa banyak ngontrol ke beliau ya. Bukan hanya satu preman itu saja. Jadi bisa salah. Tindakan kita. Ya. Tuh, selanjutnya. Nah, ini al-asbabul kauniyah atau al-qadari. Sebab yang ditetapkan oleh hukum alam atau sunatullah yang dapat diketahui melalui pengalaman, pengamatan dan penelitian. Makan menyebabkan kenyang. Obat menjadi sebab sembuh dari penyakit. Saya suka berpikirnya, saya suka kadang sakit gitu kepala teh. Itu ditidurkeun teu cagur-cagur. Walah ieu kumaha? Minum weh oskadon 5 menit langsung sembuh. Jadi berarti apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita tuh sangat berpengaruh. Nah, ini anak-anak, ini penting. Kata dokter 10 tahun ke depan banyak yang akan antri cuci darah. Gara-gara apa? Pola makan dan minum. Makan olahan, kayak apa? Nugget terlalu sering, sosis terlalu sering, boba minumannya tuh yang manis-manis terlalu sering. Itu yang ngomong bukan tukang rongsokan atau pengemis, dokter Tirta. 10 tahun ke depan mah bakal banyak anak-anak muda yang nanti mah usianya berapa, itu bakal banyak yang cuci darah. Antri, katakan hati-hati. Ustaz Taufik, sukses itu bukan hanya banyak materi, bukan hanya jabatan tinggi, misalnya kamu jadi presiden, tapi salah satu ciri kesuksesan itu adalah sehat. Karena kita tuh manusia holistik, ada fisik, ada psikis, ya. Nah fisik kita itu harus sehat. Nah itu, nah buatnya tuh orang ini jabatan tinggi, harta banyak, ari tepek. Ini cerita Pak Haji Isa, dia punya saudara, tapi usianya udah tua lah. Tapi kemana-mana bawa tabung oksigen. Mobil tipe apapun, harga berapapun, beliau punya. Bahkan disebutkan lebih dari 40 atau 50 kendaraan mewah yang sejak zaman Soekarno ada. Harganya sabaraha coba, mil MM-an. Tapi kemana mawa tabung oksigen. Kan ripuh gitu. Mending eta atau mending urang kieu ayeuna. Ya, nah itu Ustaz Pak Haji itu cerita seperti itu. Belajar menjadi sebab memahami ilmu kayak sekarang nih ya. Oh, paham asbab syar'i dan asbab kauni. Nah, jadi kita harus menggabungkan keduanya dong. Asbab syar'inya kita tempuh, asbab kauninya juga kita tempuh. Istighfar punya keturunan, tapi teu kawin-kawinnya mah punya keturunan. Nikah mah nikah, tapi teu pernah cugap-cagap. Diantep we. Ya, tapi kan kabasina. Nya lebar. Lebar. Ya. Aduh, yo barudak. Saya tadinya mau agak dalam gitu, tapi bahaya jangan. Ya. Menjaga kesehatan reproduksi. Nah, ini saya punya 2 mahasiswa itu ya, kawan saya dulu. Itu yang satu tidak punya anak, yang satu meninggal dunia. Gara-gara apa? Sering mengkonsumsi mie instan. Terlalu sering. Makan mie instan seminggu sekali mungkin boleh. 2 pekan sekali. Tapi kalau terlalu sering, itu satu mandul ya. Yang kedua meninggal dunia. Kita hati-hati. Termasuk mungkin Bapak semuanya pernah dengar Dr. Oz ya. Dr. Oz itu bahkan dia menyatakan, awas hati-hati makan mie itu bahaya dalam ininya dalam acara itunya ya. Tapi ternyata beliau itu tidak sempat makan, keseringan makan mie instan kayak gitu tuh ya. Walaupun tetap ada orang yang makan mie instan ngarokok sehat we gitunya, anu tara talaka gering gitu aya. Silaturahim ya, luas rezeki kita, panjang usia, tapi juga harus ada asbab kauninya, usaha untuk dapat rezeki dan panjang usia tanya ilmu, kesehatan, manajemen hidup,
Manajemen hidup juga kita. Kayak sekarang kan kita hidup di digital natif, ya, digital native. Jadi anak kita mah bukan penduduk asli HP. Ya, yang penduduk asli HP mah ya ini anak-anak kayak gini nih. Penduduk asli kita mah ngikut ke mereka. Jadi maksudnya adalah digital native itu anak baru lahir itu sudah berbarengan dengan teknologi. Jadi sudah tidak bisa dipisahkan dengan teknologi. Masalahnya apa? Masalahnya anak-anak yang sekarang itu agak sulit konsentrasi dibandingkan kita. Ya, bahkan ada penelitian hanya sekian detik itu anak buyar konsentrasinya. Nggak bisa. Kalau kita alhamdulillah kurang lebih 20 menitan itu masih konsentrasi. Tapi sudah lumayan aya nu ningali itu jam 9:30 cenanya gitu ya. Makanya kalau di dalam pelatihan-pelatihan itu ada ice breaking. Ice breaking teh lain cenah meuni kitu we. Eta teh maksudnya teh apa? Agar nanti bisa fokus lagi gitu, refresh lagi. Terus sedekah selamat dari musibah. Waspada, ilmu, perlindungan diri, dan manajemen risiko. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak ya, kalau di Bahteranu itu, misalnya ada piknik ke Pangandaran, itu tidak hanya sekedar menyiapkan bis yang bagus, terus supirna oge kudu nu bener, itu ditempuh, tapi juga sodako. Karena apa? Ada hadisnya, as-sodaqatu tadfaul bala. Sodako itu bisa mencegah bala. Tuh ditempuh dua-duanya. Saya suruh tuh anak-anak, gurunya juga harus sodako. Mau ke Pangandaran nih, mau ke Jogja nih, mau acara nih, itu harus. Doa lulus ujian, tapi nggak doa hukulnya. Diajar ente, latihan tara, disiplin tara, dan mempersiapkan diri dengan baik. Nah itu ditempuh dua-duanya. Tuh, jadi ini disebut dengan asbab syar'i, yang ini disebut dengan asbab kauni, ya. Lanjut. 3 kesalahan terhadap sebab. 1. Pangmacakeun. Arafa. Baca yang pertama apa? Bergantung. Yang ini soleh. Kepada sebab. Ini melemahkan tauhid. Jadi memang kita tuh harus menempuh sebab, tapi hati kita jangan bergantung penuh kepada sebab. Contoh yang tadi, minum obat. Pasti sembuh ku obat ieu mah pasti. Tah eta teh berarti bergantung penuh kepada sebab. Karena ada Allah di sana teh. Makanya hukum alam itu nggak bagus kalau kita nyebut hukum alam. Kita mah harusnya nyebutnya sunatullah. Karena kalau hukum alam itu cenderung sekuler atau bahkan ateis gitu. Tapi kalau sunnatullah, hukum Allah, ya, itu insya Allah lebih menyelamatkan. Yang kedua, Aryad baca yang kedua. Bertentangan dengan sunnatullah. Hayang lulus ujian ka Unpad, tapi ngadoa we unggul. Tak pernah ikut bimbel, itu berarti meninggalkan sebab. Tapi ayahnya, kade, iya nanti ada catatan. Satu contohnya, Bapak pernah nggak dengar ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah, doakan kepada Allah agar saya sembuh dari penyakit epilepsi, penyakit ayan. Pernah dengar? Pernah. Ku Rasulullah gitu. Ku Rasulullah, oh iya saya mau doakan. Gitu enggak? Enggak. Kata Rasulullah, mau sembuh atau mau sabar? Si perempuan itu akhirnya milih apa? Sabar. Oh, sabar biar dapat pahala sabar. Tapi ya Rasulullah, takut ketika jadi ayan, ini tersingkap aurat saya. Jadi minta bantu kepada Allah agar ketika saya kena penyakit ayan itu tidak tersingkap aurat saya. Gitu. Saya punya temen dulu, teman kerja, dia ganteng sebetulnya, ganteng, rambutnya ikal, janggotan gitunya. Saya dulu belum janggotan. Nah itu dia ketika lagi ngobrol begini kena ayan. Kasihan banget sampai iya bara renyol gitu.
gara-gara kena benturan-benturan. Itu berat sebetulnya. Nah, wanita tersebut dia minta didoakan oleh Rasulullah agar sembuh. Rasulullah memberikan pilihan, mau sabar atau mau sembuh. Kalau mau sembuh saya doakan. Tapi kalau mau sabar, ya insya Allah kamu dapat banyak pahala sabar. Akhirnya dia milih sabar. Berarti ya dia akhirnya tuh tidak jadi sembuh gitu. Tetap dalam kondisi penyakit ayah. Atau misalnya kita tuh sakit, udah kita mah mau sabar aja, nggak mau ke dokter, boleh, asal kuat gitu, asal kuat. Jadi dawu apa namanya tuh? Tadawu ya ibadallah, karena bagi setiap likulidain dawa, karena setiap penyakit itu ada obatnya. Berobat itu hukumnya wajib, sunnah, boleh. Enggak wajib. Berobat itu hukumnya mubah, boleh. Sunnah gente. Tapi ayah nanti jadi wajib. Misal ada si A punya penyakit yang kalau tidak diobati akan menular kepada orang lain. Itu jadi wajib. Atau akan mengakibatkan pada kematian. Gara-gara penyakit ini dia bakal mati. Kan tidak boleh kita tuh menjerumuskan diri kita kepada at-tahlukah, ke dalam kebinasaan. Nah itu mah wajib. Tapi kalau tidak begitu, maka hukumnya mubah. Dek berobat mangga henteu ge teu naon sebetulna. Bisinya diyakini wajib. Meyakini sebab yang tidak sah. Ini jatuhnya pada bid'ah atau hurafat. Nah cing, saya betulus ujian. Itu tingalikeun, iya, alinya jimat. Lah gara-gara jimat. Ya, atau geus ka mama anu heula, atau termasuk tadi ya, menyembelih hewan lalu di kepalanya itu dimasukkan ke dalam bangunan dan dia punya keyakinan bahwa bangunan ini bakal kokoh. Dan nya kokoh. Kokoh tah tingalikeun. Da ieu mah atuh bangunan teh kan batur gempa, batur lancur dia henteu. Da ieu mah atuh pake ieu. Pakai hulu doma atau hulu nanti kerbau. Tah eta teh berarti meyakini sebab yang tidak sah. Aya gitu. Jadi harus sah-sahnya dari mana? Dari pengalaman, dari eksperimen gitu ya. Atau dari dalil-dalil Quran. Oke. Mana Oh iya dia. Nah, dalam sehari semalam semua manusia diberikan waktu yang sama 24 jam. Bade abdi mau si teh pemilik Tesla teh sa? Nah eta lah gitu ya. Lupa lagi nya. Orang Elon Musk gitu ya. Lamun di Jawa Mas Elon teh. Kan orang gitu jadi Elon Musk. Mau orang kafir, mau orang Islam, semuanya sama, dapat 24 jam. Tapi ada yang bisa memanfaatkan waktu tersebut dengan beragam kebaikan, ada juga yang tidak. Padahal sama, gitu. Nah, Imam Malik bin Anas, Masya Allah, Imam Malik teh yang jadi Imam Madhab, Maliki. Gurunya Imam Asy-Syafi'i. Salat sehari semalam 800 rakaat salat sunnah. Aya nu kieu teu. Masya Allahnya. 800 rakaat teh lamun sarakaatna samenit Ustaz Samidin berarti 800 menit. Sekitar berapa jam? 13 jam ya teh. Saum Daud selama 60 tahun karena beliau punya usia 85 atau 86 tahun. Berarti pada usia 20 tahun, 20 tahunan ya, dia sudah rajin saum Daud. Kan orang mas puasa Ramadan ge hayang gencang ngeusannya. Ieu mah saum Daud selang 1 hari. Lamun teu aya sumberna, saya ge mau percaya. Karena saking asa kumaha gitu. Ya, 800 rakaat sehari semalam. Saum Daud selama 60 tahun. Ada lagi yang lebih Masya Allah. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib 1000 rakaat dalam 1 hari. 1 hari 1 malam. Ya kitabnya Tahdhibul Asma Al-Hafidh Al-Mizzi.
Berarti 16 jam sehari semalam. Mang Adi kuat moal ieu. Salat 1000 rakaat. Kamari wae aya murang kali. Nah, tanya wae ka abdi basa di imaman ku Ustad Salman, Ustad Dede uningannya sabaraha rakaat deui teh Ustad. Terus kenapa coba anak-anak begitu? Ya memang imannya kan lemah. Jadi kalau iman lemah, maka ibadah itu akan terasa beban yang membahayakan. Tapi kalau iman kita tebal, akan menjadi sesuatu yang membahagiakan. Beban anger beban, ya, tapi membahagiakan. Capek anger capek, tapi membahagiakan. Bapak-bapak nu resep bulu tangkis, capek, dan kaki tapi resep. Ustad Wahid suka futsal, ya diganti amak-amakan. Wah, abdi masih kena resep. Kenapa? Walaupun capek. Kenapa? Karena suka. Rasulullah sholat satu malam dalam 1 rakaat, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa digarap semuanya dibaca. Ya, kenapa? Capek, bengkak Rasulullah tuh, tapi membahagiakan. Gitu. Saum Ramadan, nah anak kecil pasti nanya-nanya, nah cenanya dina Islam teh muni 1 bulan saum Ramadan teh mun bisa mah 5 poe gitu nya. Karena apa? Beban bagi anak-anak, tapi bagi orang-orang yang imannya makin teu dihitung teuing sabaraha poe ieu teh geus poe sakabaraha. Kenapa? Karena menikmati jamuan dari Allah. Gitu. Jadi lamun masih bapak-bapak ngitung-ngitung kene ieu teh ka lebaran teh sabaraha poe di eta teh aya masalah dina imanna teh. Lamun lobang ini mikiran gitu. Ya, disebutnya juga Zainal Abidin. Zain teh kan hiasan, Al Abidin para ahli ibadah. Jadi panggilan untuk Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib teh nya eta gelar teh Zainal Abidin. Hiasan para ahli ibadah. Kenapa? 1000 rakaat sampai tuurna teh cigah punuk onta saking seringnya sujud. Kalau di Syiah itu disebut dengan Zainal Abidin As-Sajjad. As-Sajjad itu tukang sujud. Nah, kita mah janganlah pakai As-Sajjadnya karena itu mah sepengetahuan saya itu gelar dari orang-orang Syiah, As-Sajjad. Tapi kita mah Zainal Abidin boleh. Nah, makanya kalau ngaranna Zainal Abidin kudu loba salat. Zainal Abidin tara salat. Kan di sini kita banyaknya namanya Zainal Abidin tapi ditanya salat henteu cenah tara salat abdi mah. Abdi mah istiqomah mau salat cenah. Tah istiqomah dina tara salat. Biografi ini Imam Asy-Syafi'i ya. Imam Asy-Syafi'i khatam Al-Qur'an selama 1 bulan penuh. Kadang banyak orang yang mengatakan, tapi saya juga memang belum menemukan ya. 60 kali itu apa dalam 1 hari 2 kali hatam atau gimana ya? Ya cuman untuk mempermudah ya meureunnan gitu ya 60 kali hatam Quran teh bisa jadi yaitu dalam 1 harinya 2 kali. Tapi kan sangat mungkin dina hari Senin mah sekali hatam teh, tapi dina hari Salasanya 3 kali. Bisa jadi kan begitu. Jadi cuman untuk memudahkan 60 kali berarti sapoena teh 2 kali. Tapi kalau saya dengar Ustaz Hasbi menyampaikan pagi 1 kali hatam, sore 1 kali hatam gitu ya. Mungkin begitu gitu ya. Tapi ada Ustaz juga yang mengatakan 60 kali hatam teh dalam 1 bulan belum tentu dalam 1 hari 2 kali hatam. Bisa jadi berubah-ubah gitu ya. Wallahu a'lam. Ini dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Apa yang membedakan antara mereka dengan umumnya kita? Naon tah? Nu ngabedakeun Zainal Abidin, Imam Asy-Syafi'i. Terus tadi teh nu ka hiji teh? Nah, itu dengan kita. Bahkan ya ada yang lebih sedikit. Imam Qudamah itu hanya 100 rakaat dalam sehari semalam. Imam Ahmad bin Hanbal 300 rakaat. Tapi jadi 150 rakaat gara-gara beliau agak sakit udah sepuh. Itu dikurangi jadi 150 rakaat. Nah, urang mah meureunnan dikurangi jadi sabaraha. Ya. Nah, ini yang membedakan keberkahan waktu. Berkah waktuna mereka teh. Urang teu berkah.
Cok punten. Ya, yang dilakukan oleh kita sehari semalam ini aja apa? Kan walau alamnya orang tuh yakin gitu, wah Allah bagus sih kamu Nah, kalau yang itikaf mungkin ada, tapi kalau di luar itikaf itu bisa memperlihatkan jati diri kita loh. Iya teh orang tuh yakin poin itu diberkahi ku Allah teh gitu di satu hari itu. Tapi kalau para ulama, masya Allah punya keberkahan waktu. Nah, makna barokah kata Syekh Abdul Malik Al-Qasimi, Alfik dibaca coba. Wal barokah. Iya, Ustaz apa kasih itu? Wal barakatuh hiya subutul khairil al-ilahi al-ilahi fis syai'i. fa innaha idza halat fi qalilin Betul. kataratu wa idza qalat fi katsirin nafa'a. Terus baca. Barokah adalah tetapnya kebaikan yang berasal dari Allah pada suatu hal. Sesuatu yang sedikit jika mendapatkan keberkahan berubah jadi terasa banyak. Sesuatu yang banyak jika mendapatkan keberkahan terasa sangat besar manfaatnya. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, orang dapat duit 2 juta dalam 1 bulan penghasilannya. Naik ya. Kebutuhan hidup teh, inflasi teh ya, hayam jadi sekian puluh ribu, tempe, naon gitu. Tapi eta duit 2 juta tetap cukup. Naik deui pangabutuh, masih kayaknya penghasilan 2 juta, masih kayaknya cukup. Nah itu teh barokah. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi kayak begitu, barokah. Jadi walaupun sedikit tetap terasa. Tapi ada orang-orang yang pendapatannya tuh besar tapi tidak merasa cukup. Nah itu tuh berarti tidak berkah jika nu korupsi. Saya mau tanya, para pejabat itu dibandingkan dengan kita kayaan siapa? Pejabat, tapi nabat korupsi. Padahal geus beunghar. Merasa tidak cukup, teu cukup. Nah, itu tidak berkah. Tapi orang pendapatannya cuma 1 juta. Tapi nabat cukup wae. Saya kaget. Banyak orang, teman-teman saya guru Ustaz, banyak yang di bawah UMR tapi teu boga hutang. Asli. Ya, alhamdulillah. Tapi aya nu pendapatanna 12 juta, 10 juta gitu nya boga hutang. Nah itu aneh, gitu kan? Itu berarti tidak berkah. Nah, 3 indikator berkah. 1, terasa banyak. Jadi kecil oge terasa banyak. Yang keduanya, nikmat yang sedikit terasa banyak atau memadai. Yang kedua, manfaat besar. Lamun besar, jadi lebih bermanfaat. Nikmat yang besar mendatangkan manfaat yang luar biasa. Jadi bukan harus sedikit, gitu harus kudu 1 juta ente. Bisa saja gaji nanti gede, 30 juta, tapi manfaatnya lebih besar, sedekahnya lebih besar. Kan ada yang kayak gitu, itu berkah. Terus tambah taat. Lamun teu taat enggak berkah. Misalnya abdi mah alhamdulillah berkah. Nah gitu duit 1 juta teh cukup, tapi tara salat enggak berkah pasti itu hidupnya. Jadi harus mencakup 3 indikator ini, ya. Terasa banyak, manfaatnya besar, tambah taat. Nikmat yang diterima mengantarkan pada kebaikan dan ketaatan. Dah dirumuskan. Jadi yang disebut di keberkahan waktu teh lahirnya banyak kebaikan pada seseorang hamba atas waktu yang dimilikinya. Nah ini saya sayang sekali kepada teman-teman anak-anak khususnya yang waktunya tuh habis digunakan untuk mager, malas gerak, rebahan, sayang banget. Salah satu keahlian yang penting pada zaman sekarang adalah menjauhkan diri kita dari distraksi. Distraksi itu gangguan-gangguan. Kang Didin, ya mau baca Quran niat nate sepulang sholat subuh teh. Tapi yang ngecek heula WA sakedap we. Dicek WA teh sakedap teh. Henteu sakedap jadi nama ngajawaban heula, ngecekan scroll
terus pindah karena Facebook. Pernah tuh kejadian kayak gitu? Pernah, yakin, ulah kieu ulah gitu. Pernah. Nah itu kenapa? Saya juga pernah ngalami kayak gitu. Jadi seperti mau baca Quran males, rek sakedap we. Gitu cara pikir kita teh. Misalnya sahanya ya Pak Bagja afwan. Pak Bagja teh keur haroream maca Qur'annya, abdi mah bade sakedape maca Quran lagi. Masa sakedap pasti bakal janten lami. Nah gitu. Jadi tekniknya untuk mengalahkan itu karena HPG bisa lami gara-gara cara berpikirnya rek sakedap karena Quran ge bisa gitu. Nah ini kata Ibnul Qayyim, as-sanatu sajaratun. Tahun itu ibarat pohon. Bulan itu ibarat cabang, hari itu ibarat ranting, ya. Wasa'atu auraquha, sedangkan jam itu daun. Wal anfusu samaruha, nafas itu buahnya. Faman kanat anfusuhu fi taatin fasamaruhu sajaratihi thayyibah. Kalau napasnya itu dalam ketaatan, maka buahnya itu akan baik. Jadi inti nama waktu teh jangan sampai disia-siakan karena waktu itu adalah kehidupan, ya. Ini saya. Nah, ini udah terakhir lah ya. Asbab syar'i meraih keberkahan waktu. 1, beriman dan bertakwa. Bacakan Ustaz, afwan, Pak Kang Didin, mangga. Katinggal teh? Mangga. Bismillah meeting. Syar'i meraih keberkahan waktu. 1, beriman dan bertakwa. 2, bersilaturahim. 3, birrul walidain. 4, sedekah sembunyi-sembunyi. 5. tilawah Al-Quran. Saya sebut 5 aja, padahal sebetulnya banyak ya. Nah ini tuh tidak ngarang, tapi berdasarkan Quran dan hadis dan qaul para ulama. Nah ini yang dimaksud dengan asbab syar'i itu harus ada landasannya. Ya asbab syar'i, tapi itu ada landasannya yang nggak bisa gitu. Nah, ini sedikit-sedikit ya kita ini beriman dan bertakwa ini dalilnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan pintu-pintu keberkahan. Pintu-pintu keberkahan itu diantaranya adalah keberkahan waktu gitu ya. Kalau dulu mah ada negeri Sabah. Negeri Sabah itu negeri yang sangat makmur. Kalau kita bawa keranjang atau bakul ya yang kosong dari rumah mau menuju sebuah tempat, sebelum sampai bakul atau keranjang itu sudah penuh dengan buahan anu maruragan. Lamun ayeuna urang bawa bakul anggar we ti dieu ka soreang kosong we anggar. Ya, tapi Masya Allah waktu itu karena nggak ada yang banyak yang butuh, maruragan tepikeun ka bakul atau keranjang itu penuh dengan buah-buahan. Saking negeri Sabah itu orang-orangnya beriman dan bertakwa, dapat keberkahan. Nah dari langit itu hujan, dari bumi tumbuh. Di antaranya adalah keberkahan waktu ini ya, beriman dan bertakwa. Jadi makin iman dan makin takwa bapak-bapak itu akan makin berkah waktunya. Yang kedua, silaturahim. Man ahabba ayub satolahu fi rizkihi wa insa'alahu fi asri falyasirih. Ya sebetulnya dalil itu aneh. Tapi bisa jadi dalil keberkahan waktu. Ngan meureunan ieu perlu catatan, hati-hati. Lamun saya dengan Ustaz Wahid kan tidak ada hubungan nasab. Kalau menggunakan dalil ini terrelevan. Kenapa? Karena silaturahim itu adalah menghubungkan Ar-Rahim. Ar-Rahim itu tempat janin, rahim. Tempat janin. Nah itu rahim. Maksudnya yang senasab, yang sedarah dengan kita. Ya, Rian kan sedarah dengan Akyas. Silaturahim kayak ya di mana Nah itu namanya silaturahim. Jadi lamun hare-hare berarti nanti nggak dapet tuh panjang usia dan berkah rezekinya. Luas rezekinya nggak dapat. Oh Ustaz, naon atuh lamun saya dengan Ustaz Wahid yang beda bukan saudara ya. Itu mah ukhuwah Islamiyah atau silatul ukhuwah, bukan silatur
silaturahim gitu. Tapi ayeuna mah reuni silaturahim bari eta teh saha itu bukan silaturahim sebetulnya ya. Aslinya begitu. Yang selanjutnya yang ketiga, birrul walidain. Nah, ini perkataan dari Abdullah bin Umar. Man barra walidayhi zida fi umurihi. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tua akan ditambahkan umurnya. Ini bisa hakiki, bisa majazi. Ustaz ini usia teh pi 60-an gitu nya misalnya teh. Terus 60 mah bakal plek gitu tah misalnya. Naudzubillah. Tapi karena baik kepada orang tuanya, akhirnya teh oleh Allah ditambahkan usiana 3 tahun. Jadi 63 tahun. Cek Ustaz ini teh namun nih 63 tahun abi hayang 100 tahun. Henteu ieu mah contohnya Ustaz. Contohnya 63 tahun. Atau umur nama angger 60 tahun tapi siga anu punya usia berapa tahun? Punya usia 100 tahun. Kenapa? Saking berkahnya. Saya ingat Mario Teguh ngomong. Kata Mario Teguh, usia 0 sampai 14 tahun belajar. Ini 15 tahun sampai 30 tahun ibadah dan kerja. Ya. Terus 30 tahun sampai 40 tahun ngurus orang tua misalnya gitu ya. Terus ada lagi orang ini A, ini B. 0 sampai 14 tahun ulin. Iya 15 sampai 30 mabok. 40 ya 30 sampai 40 pokoknya mah baong. Terus 40 sampai 60 nah akhirnya maut. Jadi ieu mautna 60 tahun, ieu mautna 40 tahun. Mana yang lebih produktif dan paling panjang usianya nu mana? B secara bilangan ya, tapi secara substansi yang lebih panjang usianya teh adalah yang ini. Kenapa? Karena hidup itu adalah untuk ibadah, untuk kebaikan. Ini lebih produktif loh. Matakan artis misalnya si Dewi Persik, hese dipanggihan teh gara-gara sibuk jadwal goyang di ditu, goyang di dionya, segala goyang digoyang, pokoknya Tangerang goyang, Jakarta. Nah itu tuh sebetulnya mah tidak produktif dalam pandangan Islam mah. Lebar waktu nanti gitu. Nah kata Mario Teguh, ini yang A itu justru lebih panjang usianya. Siapa? Imam An-Nawawi. Usianya berapa Imam An-Nawawi? Hanya 45 tahun. Tapi Masya Allah sampai sekarang disebut-sebut namanya itu. Dan kitab-kitabnya kita pakai. Imam Asy-Syafi'i 54 tahun katanya ya usianya. Jadi terpanjang. Ada orang usianya 80 tahun. Tapi nggak digunakan untuk hal yang baik. Jadi itu seolah-olah usianya tuh pendek sebetulnya. Birrul walidain ini penting. Sukses. Nah ini saya mau menyampaikan. Walaupun agak sedikit diulang-ulang. Ada 2 teman saya. Satu dia pengusaha namanya Haji Angga. Haji Angga itu bahkan meja-meja kita itu dari beliau. Beliau pernah jatuh bangun bisnis meja kursi. Akhirnya dia mikir kumaha ieu nya bet kieu wae hirup teh. Ripuh. Akhirnya dia berpikir mau memuliakan orang tuanya. Diajak ke toko emas. Mamah sok beli emas berapapun saya bayar. Itu dia sampai membayar lebih waktu itu ya, tahun 2000 ke bawah, itu 20 juta ke atas. Tapi dia bayar. Mamahnya pengen ini, pengen ini. Masya Allah, setelah itu karege beres, dia langsung ditelepon oleh orang Sukabumi kalau nggak salah atau orang mana ya. Pesen meja dan kursi sekian ratus jutaan teng. Duitnya langsung dibayar transfer, padahal barang nama candi jieun-jieun acan, kata dia. Makanya saya tidak akan pernah menyia-nyiakan orang tua saya. Orang tua saya tidak boleh rekeningnya itu kosong. Kang Dian, udah penting. Orang tua saya nggak boleh rekeningnya kosong. Ieu mah aya budak rekening bapaknya kosong gara-gara
pentaan wae. Ya kan eta justru kudu nama transfer. Iya, iya penting. Sok. Ya. Jadi lamun pengen sukses hidup, muliakan orang tua. Nu kaduana, Haji Yayan. Ini dekat beliau namanya. Beliau mengatakan, ini anaknya di sini beliau. Kata Haji Yayan, saya pernah jatuh bangun jadi pemborong. Ya kumahanya, ternyata ngomong ke mamanya, kata mamanya, si bapak pernah nyeri hati kumane. Nah, harita mamah diajak kumane, tapi si bapak teu diajak, padahal si bapak teh hayang senal. Hayang senal cenah kieu. Atuh nah teu ngomong si bapak teh. Heuh dating kumaha atuh? Astagfirullah. Akhirnya minta ampura. Akhirnya sekarang Masya Allah tiap tahun ke Masjid Nabawi, umroh, banyak uangnya. Nah itu gara-gara begitu. Dan saya bisa menyambungkan dengan hadis terkait 3 orang yang orang ini dia bisa menggeserkan batu di gua gara-gara salah satunya adalah si anak yang berbakti kepada orang tua. Kata si anak itu, ya Allah, saya punya amalan. Amalannya adalah saya sebagai pengembala kambing memerah susu kambing, lalu saya berikan kepada orang tua saya. Kalau itu merupakan amal baik, geserkanlah batu yang besar ini. Dan didorong-dorong mah tengah geser tah. Tadi itu asbab kauninya ngadorong teh asbab kauni. Tapi asbab syar'inya yaitu kebaikan kepada orang tuanya. Bergeser nggak Pak Bu? Geser tuh, bukan oleh dorongan ini, tapi oleh dorongan amal soleh. Jadi lamun hayang sukses di dalam urusan dunia dan akhirat, harusnya Bapak semuanya memuliakan orang tua. Kemarin ingatnya, paling itu sebenarnya diulang juga ya oleh Ustadz Ucu. Oleh Ustadz Ucu, ayah budak senanya munggahan teh datang ka indung bapak na mamah cenah. Abdi cenah hapunten seueur kalepatan sareng abdi masihan we ieu cenah sa amplopkeun cenah. Pas dibuka teh amplopna teh 100.000. Nya alhamdulillah cek indungna teh bari mawa budakna. Budakna teh 3 beuki jajan, saminggu cicing di imah indungna teh. Akhirna teh mama, ayah pengen jajan. Tuh kasih emak, kasih nini. Dibere ku sini teh cenah duit 100.000 teh da eta. Terus beak. Akhirna mah pas mau pulang mah bade uih abdi teh cenah tos saminga da enjing damel dinten Senin heuh atuh sok rek init mah. Ngan mah abdi teh teu gaduh beas. Nyungkeun we di 5 kilo mah. Dibere atuh ku atuh mun tiasa mah tong 5 kilo mah 10 kilo. Geus kitu teh aya raginang dicokot oge aya mah ieu teh cenah bensin seep dipentah bensina deui. Atuh antukna mah dia ngasih cuman 100.000 beak mah indungna sabaraha? Leuwih ti 100.000 tah eta mah aduh. Parah gitu. Itu Ustadz Ucu. Nah, salah satu kelebihan Ustadz Ucu itu dia renyah. Ketika menyampaikan renyah. Walaupun secara dalil belum tentu bisa terverifikasi ya, tapi kalau dari penyampaian itu bisa masuk gitu ke orang-orang awam tuh cek gitu. Malah kan dia laku gitu ya, alhamdulillah. Lanjut ya. Sedekah sembunyi-sembunyi. As-shadaqatu hufyatan tutfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u mitatassu. Sedekah secara sembunyi-sembunyi memadamkan murka Rabb dan menolak kematian yang buruk. Berarti kematian yang buruk itu adalah tidak diberkahi waktunya. Riwayat Imam At-Tabrani. Dan terakhir tilawah Al-Quran. Akilas bacakan. Baca. Pakai langgam boleh. Silakan. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. La'allakum Turhamun. Ya, Al-Qur'an itu Al-Qur'an ini adalah kitab yang kami turunkan lagi diberkahi, maka ikutilah dan bertakwalah agar kamu dirahmati. kalau pengen berkah waktunya baca Al-Qur'an. Ulah kieu abdi teh sibuk janten teu sempat baca Al-Qur'an. Justru kalau sibuk baca Al-Qur'an agar Allah berikan waktu kita tuh lebih berkah.
Ya, ini yang nyebutin Allah Subhanahu wa taala. Anzalnahu mubarakun. Al-Qur'an tuh penuh berkah. Berkah apa? Semuanya, termasuk keberkahan waktu. Ya, iya penting ya. Ulah ngarasa, wah abdi mah sibuk jadi teu bisa maca Quran. Justru lamun embung karasa sibuk, urang teh kudu banyak baca Quran. Imam As-Syafi'i 60 kali. Buktinya Imam As-Syafi'i bisa bikin kitab Imam As-Syafi'i itu Masya Allah ya, usia berapa tahun? 7 tahun ya hafal Al-Quran. Usia 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta itu yang tadi, kitab Imam Malik bin Anas. Usia 15 tahun sudah bisa berfatwa. Orang usia 7 tahun apa? Ayo. Usia 7 tahun ngojay jenanya jajan. Abi jajan. Abi yang memotoran alit. Usia 10 tahun naon? Imam As-Syafi'i bisa menghafal kitab Al-Muwatta. Kita anak-anak kita apa? Main layangan. Usia 15 tahun Imam Syafi'i bisa berfatwa. Kita apa 15 tahun? Menta HP, menta motor, padahal baru usia 15 tahun. Berat ya. Jadi gitu kurang lebihnya. Ini namanya asbab syar'i. Bukan hanya 5, tapi saya ringkas 5 saja. Karena ya biar ingat. Coba, pasti ingat insya Allah satu-satunya ya. Karena kita hanya 5. Kalau 10 nantinya bakal terlalu banyak. Yuk sebutin. Yang pertama, asbab syar'i mendapatkan keberkahan waktu itu satu apa? Iman dan bertakwa. Yang kedua, bersilaturahim. Yang ketiga, birrul walidain. Yang keempat, Masya Allah. Yang kelimanya adalah tilawah Al-Quran. Mudah-mudahan waktu kita lebih berkah lagi untuk ke depannya insya Allah ya. Sebelum ditutup mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan. Saya kembalikan kepada Ustadz Wahid. Alhamdulillah. Jalur Ustaz Ramdan yang telah menyampaikan materi terkait tentang asbab syar'i meraih keberkahan waktu. Itu masuk barangkali mungkin boleh ada sesuatu. Lah, ini udah malam paling ada yang mau saya sampaikan lupa. Ya. Terlalu malam ya, nggak apa-apa. Kalau mau ngobrol mah nanti udah di darat ya, karena kitanya juga ada di sini insya Allah. Pertama untuk besok khusus kan hari Jumat. Nah saya minta teman-teman kalau bisa mah Jumatannya di sini. Kalau mau pulang dulu nggak apa-apa. Atau misalnya wah urgen ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau bisa mah sholatnya di sini karena kita kan i'tikaf, masa mau Jumatannya yang i'tikaf di sini yang menetap gitu ya, harus ke masjid lain dulu. Tapi kalau 5-an kan kagok gitunya. Nah, insya Allah besok itu kita mendatangkan juga dari pesantren As-Samha sekitar 16 orang. Terus juga yang jadi imam khotibnya juga dari As-Samha, Ustadz siapa Ustadz Aden ya, Ustadz Aden dari As-Samha juga, insya Allah yang ngasih khotib Jumatnya. Nah teman-teman juga yang ada di sini usahakan untuk mengikuti sholat Jumat di sini, ya usahakan agar nanti bisa terpenuhi. Kalau dalam mazhab Syafi'i 40 orang gitu. Kalau enggak juga yang enggak terlalu sedikit, tapi kan ka ukur aya genep urang, ya, masa i'tikaf dan sholatnya cuma 6 orang padahal kita di tempat yang banyak manusia gitu ya. Itu barangkali saya berharap banget besok bisa sholat Jumat di sini ya. Itu Ustaz.